dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu Ibu Megawati dan juga Ibu Nova Susanti. Tanpa memanjangkan kata-kata pembukaan dan mukadimah, langsung saja kita masuk pada kegiatan kita hari ini. Kegiatan yang pertama akan kita laksanakan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta atau hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, kita akan lanjutkan kegiatan pada hari ini, yaitu kata sambutan dari salah satu guru di SDN 08 Sungai Rumbai yang akan disampaikan oleh Ibu Elva Yunita. Kepada Ibu Elva, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat dan rahmatnya pada sore hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN 08 Sungai Rumbai yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Nova Susanti SPD dan Ibu Megawati SPD. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, acara kita ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimahnya. Hanya ada sedikit yang perlu saya sampaikan mengenai diseminasi budaya positif di SDN 08 Sungai Rumbai ini yang akan disampaikan oleh pemateri yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan nantinya dengan adanya acara ini maka diseminasi positif itu bisa kita laksanakan di sekolah kita, yaitu di SDN 08 Sungai Rumbai. Itu harapan dari saya yang mewakili Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Megawati dan Ibu Nova. Waktu dan tempat dipersilakan. Atas waktunya, Bapak Ibu sekalian, untuk kata-kata penghormatan dan sambutan saya limpahkan kepada pembicara terlebih
terlebih dahulu. Di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tidak bermaksud untuk menggurui, namun rasanya ilmu yang kami peroleh dari proses pendidikan guru penggerak itu sangatlah bermanfaat. Alangkah celakanya kami jika ilmu yang bermanfaat tersebut hanya kami simpan untuk diri kami sendiri dan kami implementasikan di kelas kami saja. Maka dari itu melalui aksi nyata 1.4 terkait budaya positif ini, kami harapkan ini menjadi ranah dan wadah kami untuk menyebarkan ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa merubah paradigma kita yang tadinya masih paradigma lama, kita upgrade. Jadi tidak saja HP yang kita upgrade Bapak Ibu, melainkan ilmu pun harus kita upgrade. Begitu juga terkait keimanan kita. Jadi segala sesuatunya harus seiring dan sinambung. Berkesinambungan diharapkan dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kami sebagai guru penggerak yang bermanfaat itu tidak kami saja yang mengetahui dan tidak kami saja yang mengimplementasikan. Kita bersama-sama membangun sinergi untuk membuat, menciptakan budaya positif di SDN 08 Semarang. Nah, itu saja dari saya. Karena kami berkolaborasi, nanti kami akan bergantian memaparkan materi. Namun Bapak Ibu tolong jangan sungkan untuk bertanya sedetail mungkin, karena ini ada kesempatan Bapak Ibu dan kami bisa sharing. Kepada Bu Nova mungkin bisa dipersilakan untuk menginspirasi. Silakan Bu Nova. Terima kasih Bu Nova. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah capaian umum diseminasi budaya positif pada hari ini. Yang pertama yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah kita. Selanjutnya untuk capaian khususnya, yang pertama yaitu mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon serta teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Itu adalah capaian khusus diseminasi kita pada hari ini. Sekarang Bapak Ibu silakan lihat di depan. Ada pertanyaan. Saya meminta apakah pertanyaan ini Bapak Ibu setuju atau tidak? Untuk Bu Nova mungkin yang setuju sama tidak setuju bisa kita minta pendapat ya. Iya. Silakan yang setuju dulu. Kita minta pendapat dari Ibu Yuni. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Saya menganggap penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju. Kenapa? Di saat kita memberi penghargaan atau memberi suatu apresiasi untuk anak, otomatis akan membuat hati anak itu lebih bahagia. Disitulah meningkatkan adrenalin atau kepercayaan diri atau mungkin keinginan lebih, karena memang dari penghargaan itu hal yang lebih gitu. Sehingga dengan hal yang lebih itu anak juga akan berbuat lebih. Menurut saya untuk saat ini saya setuju dengan hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni. Kita simpan dulu jawabannya. Bapak Ibu yang tadi menyatakan tidak setuju dengan poin yang ketiga. Siapa tadi? Ya baik. Ya, kepada Ibu Miswarni. Silakan untuk pendapatnya Ibu. Baik, saya menyatakan tidak setuju karena saya sering melihat di dalam kelas, saya mencoba memberikan motivasi kepada anak atau memberikan penghargaan. Anak yang tidak mendapatkan, kan ada anak yang tidak mendapatkan seperti itu, dia merasa di bawah gitu, agak sedih gitu. Itu saya menyatakan tidak setuju. Terima kasih Bu Mis. Kita simpan dulu jawaban kita dan kita akan bahas nanti. Nanti setelah kita mempelajari ini ya Bu Nova nanti tahu sebenarnya kita
kita setuju atau tidak setuju. Baik, selanjutnya, dalam diseminasi ini topik dalam eksplorasi konsep yang akan dibahas yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, yang ketiga tentang keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan juga restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk poin yang pertama yang akan kita bahas Bapak Ibu tentang eksplorasi konsep tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan melihat tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Dan mungkin bisa dipraktekkan juga ya. Coba kita perhatikan ya Bu ya. Ya, coba kita Di praktekkan. sini ada A dan B. Ya, ada A dan B. Anda dan teman Anda boleh dipraktekkan dengan teman yang di sebelahnya Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, kita cobakan bersama teman di sebelah kita. Seandainya di tangan Bu Mega ada secari kertas kecil. Saya tuliskan Bu-Ibu, ini adalah hal yang berharga untuk saya. Ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Terus saya minta Bu Is. Atau bisa Bu Nova Oke. yang sudah berada di samping kan? Baik, saya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Mega memberikan benda tersebut. Kira-kira pertama dengan cara mengancam. Saya ancam Ibu Mega. Kira-kira menurut Bapak Ibu mau tidak Bu Mega memberikan benda itu, padahal itu benda berharga? Saya ngomongnya sambil ngancam ya. Coba Ibu perhatikan langsung gitu ngancam ya Bu Bapak. Bu Mega lihat dong yang di dalam kanannya. Kalau tidak nih nanti awas ya. Saya tetap tidak mau membuka apa yang ada di tangan saya. Terus saya hadir nih, ih Mega gimana sih, tengok dong, saya mau lihat. Dan saya tetap tidak ingin membuka apa yang ada di tangan saya. Bu Mega, buka dong, saya mau lihat ini apa sih yang di dalamnya. Saya mencoba dengan cara merayu. Terus Maaf Bu Nova, karena ini terlalu berharga untuk saya tidak akan memberikan kepada Ibu, karena ini cukup saya yang tahu. ini deh, kalau Bu Mega mau buka nanti saya beliin tas deh, tas baru buat Bu Mega, mau gak? Ini rayuan ya Bu. Iya. Namun saya tetap tidak mau karena saya punya tas. Pakai isi 2 miliar mau nggak? Kalau tasnya diisi dompetnya mau nggak? Enggak. Itu berharga loh. Kalau berharga berarti apapun alasannya, mau bagaimanapun orang lain meminta untuk membuka, kalau kita punya posisi kontrol, pasti tidak akan mau membukanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu apa yang saya tuliskan? Tidak tahu. Ini tidak ingin saya bagi. Tidak tahu karena itu punya Suami. karena itu punya Bu Mega. Iya, begitu juga makanya prinsip tadi yang ada pada diri kita itu mencerminkan dari kegiatan baru ya Bu Nova, bahwasanya sesuatu yang sudah menjadi prinsip di dalam diri itu apapun kata orang, misalnya ini kita ambil contoh Ibu Mega Naira itu terbiasa dengan hadir, disiplin, tepat waktu, walaupun orang bilang so rajin, kalau itu sudah menjadi prinsip tidak akan menggunakan perkataan. Itulah salah satu perubahan paradigma terkait kegiatan kepala tangan tadi. Prinsip yang baik itu harus dipertahankan ya Bu Nova. Prinsip yang baik harus dipertahankan, yang tidak baik ditinggalkan. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, kita sering ilusi guru mengontrol murid.
Kita sering halu bahwa kita yang harus mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik bisa membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi makna disiplin di sana belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya nanti semua perilaku memiliki tujuan. Ada nanti teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Terus ada nanti nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut ke keyakinan kelas. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya kita akan bahas nanti 5 posisi kontrol. Apakah nanti kita setelah penyampaian ini kita di posisi kontrol yang mana sebagai guru selama ini? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau ibu-ibu guru hebat 08 Sungai Rumbai ini sudah dalam posisi kontrol manajer? Selanjutnya kita juga akan nanti membahas tentang segitiga restitusi, yang mana nanti kita akan bagaimana menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut demikian. Bu Ria itu mau menyampaikan. Ya. Gimana Bu Ria, bisa? Baiklah, saya akan mencoba memahami kata disiplin. Kalau menurut saya disiplin itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan porsinya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Apa sih makna disiplin yang Bapak Ibu ketahui? Nggak apa-apa. Kita di sini tidak tentang benar atau salah. Kita berdiskusi baik. Silakan Ibu Ta. Kita udah angkat tangan Bu. Ya, bukan. Menurut saya di sini adalah mentaati aturan yang baik yang berlaku maupun yang adat istiadat yang harus kita patuhi, baik di apa namanya itu baik tertulis maupun tidak tertulis, kita harus taat aturan yang kalau di adat istiadat itu tentang tata krama, norma yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya dalam adat istiadat itu ada pelanggaran, nanti setelah melanggar di daerah tersebut ada hukumnya, misal dibuang ke luar daerahnya gitu, dijauhkan, itu istilahnya. Terima kasih Bu Gita dan Bu Ina, pendapat yang sangat bagus ya. Jadi kita simpulkan, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi benar yang disampaikan Bu Ia dan Bu Ita tadi. Selanjutnya sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal.
dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama. Dr. William Plaza pada teori kontrol. Gimana menurut Bapak Ibu itu? Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Setuju Bapak Ibu? Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang atau motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Goshen. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana pada saat ini sebagian besar di sekolah kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Selanjutnya eksplorasi konsep yang akan kita bahas selanjutnya Bapak Ibu, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Baik, untuk hal ini kita minta kepada teman saya, teman kolaborasi saya, Bu Megawati, kepada Ibu Megawati, dipersilakan. Terima kasih Bu Nova. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada subbab tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada banyak hal selama mempelajari modul ini, ternyata saya pribadi itu banyak paradigma yang masih belum sesuai ternyata untuk murid kita. Menurut Bapak Ibu, apa sih motivasi itu? Dorongan. Apalagi Bu? Support. Apalagi Bu? Memberikan dukungan. Nah, kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Apa sih seseorang manusia itu terdorong melakukan sesuatu? Itu ada dua. Secara eksternal biasanya dipengaruhi oleh mungkin menghindari sesuatu, kenyamanan, ketidaknyamanan, atau menghindari hukuman. Itu biasa dari eksternal. Dan biasanya seseorang itu melakukan sesuatu ingin mendapat imbalan ataupun pengakuan. Itu eksternal ya, yang dari luar diri kita. Nah, ada juga motivasi dari internal, di mana memang itu untuk menghargai dirinya sendiri. Dari motivasi eksternal dan internal itu ujung-ujungnya itu untuk pemenuhan diri terhadap penghargaan diri, kebutuhan yang ada dalam diri itu. Dengan kebutuhan yang ada di dalam diri itu, maka seseorang itu terdorong melakukan sesuatu, tercermin dari perilakunya. Itulah motivasi yang dipengaruhi oleh motivasi eksternal dan internal tadi. Bapak Ibu kenal foto yang ada di depan? Mungkin Bu Linda bisa menyampaikan ini siapa Ibu? Baik, Ki Hajar Dewantara. Kata beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Ingat teori kontrol tadi, artinya dia bisa mengontrol, dia bisa memerintah dirinya sendiri. Sehubung dengan hal itu, Bapak Ibu setuju nggak dengan kata-kata ini? Coba maknanya apa? Ini tersirat namun dalam. Dihukum oleh penghargaan. Masa sebuah penghargaan menghukum? Maksudnya apa? Pak, Ibu, ternyata sebuah penghargaan itu jika tidak dilakukan dengan tepat, konsisten, dan berkelanjutan merata, dia bisa menyebabkan ini. Tuh, bahwa penghargaan itu dengan hukuman itu akan sama maknanya jika tidak tepat. Menurut Al-Fiqh 1993, beliau mengatakan penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Penghargaan itu sebenarnya kita berikan sebagai guru, sejujurnya itu supaya anak itu melakukan sesuatu kan Ibu, dengan cara mereka lebih bahagia. Sedangkan hukuman, karena kita guru nih, kita punya kuasa ibaratnya sebagai orang dewasa, ilusi kontrol tadi,
kita memberikan hukuman tersebut, kita juga fungsinya ingin membuat anak itu bergerak sesuai dengan tujuan kita, kan Bapak Ibu. Nah, hukuman dan penghargaan tadi bisa menjadi hal yang sama jika tidak tepat. Nih, mereka itu akan berpengaruh pada jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan. Contohnya, Bu Nova tadi memaparkan materi, lalu ibu-ibu tepuk tangan. Saat saya memaparkan materi, ibu diam saja. Itu penghargaan tadi, tepuk tangan. Bapak Ibu mengerti tidak yang saya rasakan? Saya sedih, walaupun wajah saya tidak menunjukkan kesedihan. Itu contoh penghargaan tadi. Ternyata penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Karena saya cuma bersama Bu Nova, ibu-ibu ini memberikan apresiasi berbentuk tepuk tangan kepada Bu Nova saya nggak mau ngapa-ngapain, saya diam aja. Itu yang terjadi di murid kita. Penghargaan yang berlebihan kepada salah satu murid itu berbahaya. Sama dengan hukuman, cuma maknanya saja yang berbeda. Tuh, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Yang saya lakukan tadi, saya sudah kecewa, saya tidak mau belajar, saya tidak mau apa-apa di dalam kelas kita. Kelas misalnya saya sebagai seorang guru. Mari penghargaan tadi kita jadikan sebuah apresiasi. Apresiasi itu dalam bentuk kita lakukan, kita beri pengakuan tersebut kepada semua murid bergantian saat pembelajaran. Jadi murid ini pasti punya positifnya. Wih, kamu tertib sekali ya nak. Wah, kamu rajin sekali. Tulisan kamu rapi. Harus diberikan kepada seluruhnya dengan konteks yang berbeda. Sama halnya dengan sedikit menyinggung pembelajaran diferensiasi. Terus fokus pada proses. Jangan siapa yang tampil ke depan dulu. Wih, hebat gitu. Entah tampil tadi dia hasilnya nyontek. Kita lihat prosesnya. Terus pengakuan secara pribadi dan khusus tadi sudah saya contohkan. Jadi setiap murid itu memiliki keunikannya masing-masing serta konsisten. Hari ini kita beri apresiasi. Nanti loh hilang 2 bulan. Nanti bulan depan ada kebutuhan lagi. Kita beri apresiasi, atau mau nampil atau mau supervisi aja kita beri apresiasi. Jangan. Sebagai seorang guru berilah apresiasi secara konsisten. Bapak Ibu sekalian, nih dari penghargaan tadi kita ubah menjadi apresiasi kebajikan, nilai-nilai kebajikan tadi dengan cara kalimatnya seperti ini. Ada pembuka, nilai kebajikan, situasi, caranya memberi apresiasi itu tidak hanya tepuk tangan, tidak hanya kau hebat pujian. Ada skema kalimatnya. Yang pertama kita pembukaan. Kemarin ibu memperhatikan kamu, itu pembukaan. Atau ibu menghargai kamu. Nah, kita sisipkan nilai kebajikan di situ. Apa sih yang sudah dia lakukan? Rasa empati bunga besar sekali. Situasinya setelah itu kita sebutkan. Ibu lihat, kemarin anak ibu rasa empati anak ibu besar sekali kepada teman yang membutuhkan pertolongan. Anak ibu sudah mau membantu anak baru. Jadi pertama ada kalimat pembuka, disebutkan nilai kebajikannya dan situasinya. Nah, kurang lebih tentang apresiasi seperti itu ya Bu. Penghargaan tadi kita ganti dengan apresiasi. Ingat, penghargaan yang tidak tepat itu sama dengan hukuman. Coba Bapak Ibu sekalian, saya beri ini ada 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 3, 4, 7 dan lebihnya. Setiap guru Bapak Ibu punya satu-satu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Dari contoh ini kita akan mendefinisikan apa sih hukuman itu, apa sih konsekuensi, apa sih bedanya, kapan sih diterapkan, boleh atau tidak, seperti itu. Nah, ini pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali setelah terlambat hadir di sekolah. Hukuman, nanti saya tanyakan alasannya ya. Murid diminta push up 15 kali. Ini kalau murid SD gimana ya Bapak Ibu kelas 1?
Ini masuk hukuman atau penghargaan? Atau banyak yang nggak bisa sengaja, berarti banyak yang fokus. Harusnya tadi tuh buku penghargaan, konsekuensi dong. Saya ingat ibu-ibu masih di sini atau sudah di rumah. Oke, apa kita ice breaking ini Bu? Kayaknya butuh ice breaking. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi dong, bagus. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol nggak sengaja saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Jadi di sekolah itu ada peraturan wajib sepatu hitam, ternyata murid tidak menggunakan. Tanpa bertanya, gurunya langsung suruh kamu nggak boleh pakai sepatu selama setahun ini. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau penghargaan? Oke, yang penting ya udah kembali jiwa dan raganya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan selama 10 menit. Tapi dalam pembelajaran PJOK. Sekarang pertanyaan saya, kita lihat dulu jawabannya. 1, 2, 3, let's go. Pertanyaan saya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini hukuman, sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini juga konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah nampak definisi dari konsekuensi dan hukuman itu sendiri. Menurut Bapak Ibu, apa sih beda konsekuensi dan hukuman? Kenapa lari yang di atas ini hukuman, sedangkan lari di bawah ini konsekuensi? Mohon Bapak Ibu yang mau berpendapat silakan angkat tangan terlebih dahulu. Iya, silakan Ibu. Oke, terima kasih waktunya untuk Ibu Mega. Di sini ada 2 kriteria atau 2 tindakan. Yang satu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Yang satu lagi sama-sama lari mengelilingi lapangan tetapi pada jam PJOK. Di sini kenapa yang satu hukuman, yang satu konsekuensi? Karena yang satunya itu yang mengelilingi lapangan di jam sekolah itu merupakan hukuman karena itu sebetulnya menyakiti sih Bu. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia dapatkan gitu. Kenapa? Karena di situ kan jam terlambat hadir. Kenapa harus mengelilingi? Kenapa tidak kegiatan di dalam kelas saja yang diberikan? Gitu. Kalau konsekuensi ini kan yang disepakati bersama-sama. Karena kalau di dalam pelajaran PJOK, lari itu termasuk pemanasan dalam pelajaran seperti itu. Masuk akal sebagai konsekuensi karena dia terlambat sehingga dia belum mengikuti pemanasan tersebut, dan itu sudah disepakati bersama antara murid dan gurunya, dan di situ anak akan merasa tidak terbebani atau tidak tersakiti perasaannya karena emang dalam pelajarannya. Sehingga di sini kalau menurut saya konsekuensi itu hal yang didapatkan anak atau diperlakukan anak sesuai apa yang dia lakukan, seperti itu. Sedangkan hukuman itu hal yang diberikan ke anak yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan dapat menyakiti perasaan maupun fisik anak. Di situ lari termasuk fisiknya juga akan tersakiti. Menurut saya seperti itu Ibu. Terima kasih waktu. Terima kasih Bapak Ibu, kamu beri tepuk tangan untuk Ibu yang telah menjawab. Masya Allah. Nah, benar sekali, tapi tanpa disadari terkadang saya pun secara pribadi sebelum mempelajari modul, mungkin Bu Nova juga itu sempat salah. Paradigma kita masih belum pas terhadap perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, jika anak kita membuat suatu kesalahan, kita lihat dulu. Saat kita akan memberikan sesuatu untuk mendisiplinkannya, kita lihat keterhubungan. Itu contoh dari konsekuensi, adanya keterhubungan dan yang dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya ke depannya. Sedangkan hukuman tidak ada hubungannya dengan yang melakukannya dengan yang akan menjadi dia disiplin. Saya lari atau mungkin push up, itu tidak ada tanggung jawabnya di situ, tidak ada. Kebertanggung jawabannya tidak ada. Itulah bedanya, yaitu adanya rasa tanggung jawab dan hubungan dari yang dia lakukan sikap negatif tadi terhadap bentuk tanggung jawabnya.
Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, nih, betul kata Bu Yuyu tadi, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit hati. Mau gak mau dia melakukan karena itu adalah hukuman. Kalau tidak, guru saya semakin marah. Anak membenci kedisiplinan sebenarnya karena dia nggak diberikan pilihan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri dengan push up, mungkin kakinya sedang sakit, dengan mencatat mungkin tangannya sedang terseleo. Kita tidak memberikan anak itu ruang untuk memilihnya. Itulah bentuk hukuman, tidak ada pilihan. Anak belajar untuk membunyikan kesalahan. Kadang hukuman terlalu berat, mau tidak mau anak itu berbohong. Dia buat kalimat atau membuat orang menjadi salah tadi. Dan anak marah, rasa bersalah dan dipermalukan, merasa tidak dihargai dengan menjalani hukuman. Beda sama konsekuensi. Sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak menghargai rasa disiplin tadi karena bentuknya tadi konsekuensi sudah disepakati dan ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Perilaku negatif tadi terhadap bentuk tanggung jawabnya, kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya tadi. Terus mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya lebih baik, anak belajar mematuhi peraturan, dan anak kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Hukuman konsekuensi baik. Selanjutnya ya, ini ada yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi ini. Caranya, disinilah salah satu ilmu baru yang intinya di sini sebenarnya restitusi. Kata-kata ini baru bagi Bapak Ibu atau bagaimana? Baru. Dan ini adalah solusi Ibu-Ibu. Solusi dari yang kita lakukan itu lebih baik dari hukuman, lebih baik dari konsekuensi. Apa itu restitusi? Kalau menurut saya pribadi, restitusi ini adalah sebuah dialog guru dan anak, yang mana anak tadi berperilaku salah, tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita berikan sesuatu yang tanpa kita tanya. Di restitusi ini merupakan dialog guru dan murid, membawa anak tadi kembali ke kelompoknya untuk berperilaku baik dan menjadikan anak itu lebih kuat karakternya. Restitusi ini nanti ada 3 triknya dan akan saya contohkan juga nanti kalau ada waktunya. Nah, kalau menurut Gosen 2004, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hampir sama, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Kurang lebih kalau definisi kita bisa pelajari bersama, tapi tekniknya nanti. Nah, Bapak Ibu, ini analoginya. Hukuman tadi membuat anak menjadi identitas gagal dengan dia sakit hati melaksanakan hukuman. Dia tidak ada pilihan, dia diberi hukuman, dia tidak ditanya apa kesalahan apa, kenapa dia berbuat salah. Itu identitas gagal dan ini negatif hasilnya di bawah bisa dilihat. Sedangkan konsekuensi itu netral karena guru dan anak sudah menyepakati bersama yang dia lakukan. Jika kamu melakukan ini, apa yang akan kamu dapatkan? Udah ada kesepakatan. Itu menyebabkan anak dan guru posisi netral dan identitas sukses. Namun ini belumlah yang terbaik langkahnya. Langkah terbaiknya ternyata restitusi. Melalui restitusi ini kita memberikan kesempatan anak bahwasanya itu is okay. Jadi manusia itu gak salah, gak apa-apa. Bukan apa, ibu tidak akan mempermasalahkan siapa yang salah, kenapa kamu salah, tapi apa sih alasan kamu berlaku. Kita memberikan alasan kepada anak. Terus kita juga menanyakan itu perilaku baik atau buruk. Kita kembalikan dia lagi, terus kita bilang seharusnya seperti apa. Di restitusi ini sudah saya praktekkan dan ternyata sangat berguna dan bermanfaat. Ciri-ciri restitusi ada 9. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk memulai restitusi itu anak-anak tentunya harus memahami keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini Bu Nova akan menyampaikannya. Dengan keyakinan kelas nanti anak akan tahu nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Barulah kita bisa praktekkan restitusi. Silakan Bu Nova. Baik, terima kasih Bu Mega. Bu Mega, gimana kalau kita eksplikin dulu?
Boleh. Silakan berdiri sebentar, kita SPG dulu supaya Bapak Ibu yang karena sudah mulai sudah ada undang-undang untuk membuat kita habis bersemangat, kita SPG dulu. Oh, mari. Gimana Bapak Ibu, masih mengantuk? Apakah sedang agak segar badannya karena sudah berputar-putar? Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Materi selanjutnya yaitu tentang eksplorasi konsep, di mana dalam hal ini nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira gimana itu Bapak Ibu? Kalau yang sudah Bapak Ibu buat di kelas, peraturan kelas kah? Atau keyakinan kelas kah? Peraturan kelas. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu apa? Ada yang tahu? Belum? Ada yang tahu Bapak Ibu? Gimana ini Bu Mega? Belum Bu Mega, baik. Setelah terbentuk keyakinan kelas, nanti akan terbentuk lingkungan positif dan kedepannya insya Allah akan tercipta budaya positif di sekolah kita di SDN 08 Sungarumbai, insya Allah. Sepakat Bapak Ibu? Baik, kita cobakan Bapak Ibu. Kita akan coba mengubah kalimat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Coba, salah satu peraturan kelas yang ada di kelas kita apa? Apa? Salah
satu peraturan kelas yang ada di kelas kita. Memakai seragam hanya pada hari Senin. Ya, memakai seragam lengkap pada hari Senin. Berarti itu peraturan kelas. Jaga kebersihan kelas. Ya, contohnya Bu Mega, kata Bu Mis tadi peraturan kelasnya memakai seragam sesuai jadwal. Kira-kira apakah ini sudah keyakinan kelas atau masih peraturan kelas Bu Mega? Memakai seragam sesuai dengan jadwal. Nah, dari peraturan kelas itu akan kita ubah menjadi kalimat positif. Sekarang kita lihat, memakai seragam sesuai dengan jadwal. Menurut Bapak Ibu, apakah itu sudah dalam bentuk kalimat positif? Sudah. Sudah. Sudah ya, saya mau lagi. Ya, jadi pertama dari kalimat yang belum positif kita ubah dulu Bapak Ibu. Caranya ya, sama-sama kita belajar peraturan. Jadi caranya dari peraturan yang ada tadi kayaknya sama, belum kita lanjutkan keyakinan menjadi sebuah keyakinan. Caranya itu ada 3 sebenarnya, 5 secara implementasi. Dari kata-kata tadi kita ubah dulu ke kalimat positif. Udah jadi kalimat positif nih, buanglah sampah pada tempatnya. Setelah itu kita lihat dulu nilai kebajikan apa sih yang ada di kalimat positif ini. 1 kata atau 2 kata, menyukai kebersihan atau kebersihan. Setelah itu nanti masuk ke tabel T, sudah terlihat atau belum terlihat apa saja kegiatan yang belum terlihat, apa saja kegiatan yang menunjukkan keterlihatan dari kebersihan. Begitu juga ya Bu. Nah setelah ini baru yang terakhir tugas guru dan tugas murid. Keyakinan tadi tidak sebatas keyakinan saja kita bentuk Bapak Ibu. Kita harus bertanggung jawab ke depannya bagaimana implementasinya. Tugas Ibu apa? Ibu memantau berarti. Nah, anak Ibu apa tugasnya? Melaksanakan piket, melaksanakan itu. Jadi ini tugas. Nah, begitulah Bapak Ibu, ini bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan peraturan yang sudah kita buat itu, tolong dipraktekkan, kita ubah menjadi, bukan diubah ya, kita damping menjadi keyakinan kelas agar mudah nanti saat restitusi. Jadi ini tugas guru, ini tugas murid. Nah, dengan skema ini anak itu tahu gambaran luas tentang keyakinan kelas itu seperti apa. Tugasnya dia paham kalau kebersihan, berarti tugasnya menjaga kebersihan. Tugas ibunya memantau, memanajemen pelaksanaan dari kebersihan tadi. Ini salah satu aja tentang kebersihan, banyak tentang lainnya. Mari kita sama-sama nanti membenah peraturan kelas tadi agar ada dampingannya menjadi keyakinan kelas. Ya Bu Nova? Keyakinan kelas itu harus memuat unsur-unsur kebajikan di sana dan juga menggunakan kalimat positif. Ya Bapak Ibu, selanjutnya. Peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Ada nilai kebajikan apa di sana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Kita kunci dulu, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa di sana? Disiplin. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Ya, antri. Di sana. Gunakan masker. Kesehatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Kita
proses pembukaan dari peraturan kelas menuju keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu jangan lupa ini skemanya. Jadi nggak asal ubah-ubah, jadi ada aturannya ya Bapak ya. Iya. Dari kalimat kita yang dilarang melakukan kekerasan kan negatif itu. Iya. Ubah dulu ke kalimat Positif. apa sih kebajikannya ke keyakinan kelas. Terus yang terakhir tugas guru kita siswa. Iya, baik, terima kasih Bu Mega. Kita lanjutkan. Nah, materi selanjutnya tentang eksplorasi konsep akan disampaikan oleh teman saya Ibu Megawati. Pada Ibu Megawati, persilakan. Bapak Ibu, setiap perilaku yang kita keluarkan, yang kita lakukan, yang kita cerminkan itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita datang kerja ke sini sebenarnya kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan itu. Contohnya saya tadi aktif sekali untuk mengajarkan anak P5, sebenarnya ada kebutuhan dasar yang sedang saya penuhi. Adapun kebutuhan dasar tersebut pertama yang bersifat seperti pangan, papan, sandang, seperti itu, kebutuhan makan, minum. Yang pertama adalah bertahan hidup. Salah satu bentuk dari bertahan hidup itu kita membutuhkan makan, minum, sandang, pangan, papan tadi. Selanjutnya kita butuhnya penerimaan. Bapak Ibu semuanya sudah berkeluarga ya. Nah ini sudah terpenuhi insya Allah tentang kasih sayang dan rasa terima. Dan selanjutnya itu penguasaan. Bukan artinya kita ingin berkuasa, bukan. Arti penguasaan di sini adalah di mana kita itu ingin menunjukkan diri kita itu ada dan kita berpengaruh sedikit di sana. Kita diperhitungkan di dalam sebuah diskusi ataupun sebuah musyawarah. Selanjutnya kesenangan. Untuk apa kita sudah serius sekali dalam mencari materi rezeki, tapi kita tidak senang. Nah, kebutuhan dasar yang kita penuhi itu dengan kita mencari rezeki, kita datang ke sekolah, murid kita juga itu sebenarnya ingin kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Kadang kan canda tuh di dalam pembelajaran, tertawa-tertawa, ngobrol-ngobrol itu sebenarnya dia senang menunjukkan ekspresinya. Dia senang berbicara, makanya kita salurkan dengan terakhir kebebasan. Jadi tidak ada manusia yang senang, yang suka dikukung, dikekang itu tidak ada. Tidak ada. Mereka butuh merdeka dan bahagia. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu. Itu 5 kebutuhan dasar ini yang akan menjadi gambaran alasan seseorang berperilaku. Selanjutnya Bu, posisi kontrol. Nanti ada kaitannya itu Bu. Bapak Ibu sekalian, kita udah di penghujung modul. Posisi kontrol ini marilah kita berefleksi, kita mencermin, lihat kita sudah berada di posisi mana. Silakan Bapak lanjut. Nah, coba lihat motivasi tadi ya, guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata. Coba lihat, ada 5 posisi kontrol yang tanpa disadari sering kita lakukan dan itu akan berdampak pada identitas gagal seorang murid. Posisi kontrol penghukum memiliki ciri-ciri dia berhati. Cepatlah, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, itu kan. Nah Ibu, buang sampah, cepatlah, buang sampah, carilah di kelas, carilah, tidak pulang sudah. Tuh, mengancam, terus membuat rasa bersalah. Rehan, terlambat taruh, ilan ibu kok kena marah lah ibu di apa kepala sekolah, kecil loh ibu tak pandai mengatur anak. Itu membuat rasa bersalah. Anak tuh merasa perkataan guru tadi tuh dengan saya terlambat ibu itu karena nampak FC. Itu membuat rasa cirinya. Terus yang dapat membuat anak menjadi beridentitas berhasil atau sukses itu teman. Tapi hati-hati, teman ini ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya, anak itu mudah akrab ya Bu ya, mudah akrab, mudah kita masuk ke dunianya. Negatifnya, anak tersebut menjadi ketergantungan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya posisi pemantau, hanya melihat saja apa peraturannya, terus berapa banyak bintang yang sudah diperoleh,
dalam, yaitu posisi manajer, yaitu dengan segitiga restitusi. Salah satunya kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, membimbing anak itu apa yang kamu lakukan sudah benar belum, seharusnya bagaimana, lebih kepada kita menguatkan pribadinya, bahwa mengingatkan perilaku kesalahan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sudah berada di mana posisi Bapak Ibu sekarang? Posisi kontrolnya Sudah ke teman, Bu. sudah ke teman, sudah bagus, berarti sudah berada di identitas berhasil dan sukses. Namun itu masih dikontrol dari luar. Nah, ibu-ibu yang ini udah berada di posisi mana kontrolnya? Teman. Wow, benar. Kadang-kadang tuh semuanya muncul, tergantung waktu dan moodnya. Oke, ibu ini sering kemana ibu? Posisi kontrolnya. Si teman kadang-kadang muncul keseluruhannya. Baik, mulai sekarang kita kurangi posisi penghukum dan pembuat bersalah. Kita ubah kalimatnya menjadi posisi manajer, salah satunya dengan segitiga restitusi. Coba lihat ya Bapak Ibu, ciri-ciri pernyataan dari pembuat orang merasa bersalah itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Tuh sini. Tapi menurut saya ini jarang ibu SDN 0894 mengatakan demikian, karena anak kita masih kecil ya Bu Linda. Nggak mungkin kita kayak gitu. Coba kali ibu, kamu mungkin bukan jauh kali sama ibu menghukum kamu tidak pernah benar melakukannya. Udah kurang kayaknya paling. Nah, besok jangan ulangi lagi, saya yakin itu kelas 8 sekarang baik sudah. Nah, teman ini banyak benar. Ayolah sama-sama mari kita piket umum itu. Karena itu kita terbawa situasi, kita guru SD, guru TK juga seperti itu. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Sampai datang dulu, dapat bintang ya. Itu sebenarnya udah posisi pemantau, dan yang terbaik itu manajer. Bagaimana anak ibu bisa menyelesaikannya? Menurut anak ibu salah atau benar yang dilakukan? Salah Bu. Anak ibu maukah memperbaikinya? Mau Bu. Kita bertanya saja, bagaimana caranya nak? Seperti ini Bu, saya tidak mengulanginya lagi. Nah, jika mengulanginya anak itu harus seperti apa? Jadi dia mengetahui itu perbuatan yang salah, dia mau memperbaiki, dan kedepannya dia juga bisa berlaku seperti apa. Kalau penghukum udah jelas ya, kamu saja terus yang menjadi yang terakhir di buat sekolah, sudah tampak. Iya. Nah, beda Bu, Bapak, bedanya bedanya ini tadi nilai-nilai kebajikan, posisi terbaiknya menghasilkan disiplin atau karakter yang baik. Itu kita sebagai manajer, dengan segitiga restitusi kita bisa memperbaiki. Sedangkan posisi peraturan tadi itu hanya sebagai memantau, dan hasil akhirnya berbentuk konsekuensi atau hadiah penghargaan. Dan inilah puncak dari model ini, segitiga restitusi. Baik, ini adalah puncak dari model ini ya Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama dalam segitiga restitusi ini yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, kita lihat video kali ini tentang proses segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan oleh teman kita Bu Megawati. Bapak Ibu, jadi dari materi tadi tentang nilai kebajikan, tentang 5 kebutuhan dasar itu nampak nanti di dalam video ini. Silakan kita amati bersama. Anak kita ya. Jadi mereka jajan seperti biasa.
sampah pada tempatnya. Oh, ada yang tidak buang sampah pada tempatnya. Validasi tindakan yang salah udah masuk ke tahap 2. Pertanyaan kita, Ibu benar atau salah yang dilakukan? Misalnya kita sampaikan tidak apa-apa, kesalahan kita manusia yang berbicara memperbaikinya. Nah, kita tanyakan, kenapa sih anak itu berlaku demikian? Pasti ada alasannya terkait 5 kebutuhan dasar. Atifah ternyata ingin menarik perhatian temannya, yaitu untuk apa? Penguasaan kan, kesenangan kan, ada 5 kebutuhan dasar ini. Nah, lanjut, Ibu menanyakan keyakinan kelasnya. Kelas yang sudah disepakati. Satunya yaitu usia. Dan jika ibu buang sampah sembarangan, kira-kira anak ibu kita tanya dia sudah mengerti keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas itu penting tidak? Nah, kalau tidak dilakukan apa yang terjadi? Benar, kelas itu sangat tuh kita tanya, mau tidak memperbaikinya? Mau Bu, apa yang ada Ibu lakukan kalau mau memperbaikinya? Dia sendiri yang ngomong, saya akan ini, saya akan ini Bu. Jadi setelah itu kita kasih tahu. Nah, jika Ibu mau perhatian, lakukan beri contoh yang baik ya. Hanya sedikit itu tapi bisa merubah kita. Nama saya Asaka dari kelas 4 Terima kasih Bu Mega. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan untuk tetap menjaga kebersihan dan menjadi contoh bagi teman lainnya. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama. Masya Allah. Nah itu Bu, segitiga restitusi itu ternyata setelah saya praktekkan di kelas 6, saya mengajar di kelas 4, tapi setelah saya praktekkan di kelas 6 Bu Nova, yang tadinya anak ternyata kalau kita tegur, kamu pakai juga gelang lain, pakai juga gelang, mereka malah menjadi besok paginya beli gelang 5. Tapi setelah saya restitusi, suci, torik dan lainnya, mereka diajak dialog seperti itu, mereka memahami ternyata yang saya lakukan itu tidak benar. Langkah yang seharusnya seperti ini. Itu adalah cara rahasia yang diberikan dalam program guru penggerak Ibu Nova pada kita sebagai seorang guru untuk dapat menstabilkan hal-hal negatif, perilaku negatif yang disebabkan kurangnya atau salah satu dari kebutuhan dasar tadi belum ada yang terpenuhi sehingga muncullah perilaku negatif. Nah itu salah satunya bisa melalui segitiga restitusi caranya Bapak Ibu. Itulah ibaratnya apa kita Ibu ya, puncak dari pemaparan atau diseminasi kita. Baik, Bapak Ibu, semoga dengan apa yang sudah praktek baik yang kami paparkan hari ini,
Semoga untuk kedepannya budaya positif yang sudah ada di sekolah kita di SDN 8 Sungai Rumbai ini bisa konsekuen kita terapkan. Ya Bapak Ibu. Sekarang kita refleksi bersama. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, Bapak Ibu? Ini yang ditanyakan. Kira-kira ada Bapak atau Ibu yang bisa menyampaikan setelah saya dan Bu Megawati menyampaikan tentang pemaparan diseminasi pola budaya positif. Siapa? Iya, Ibu Waka, dipersilakan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjawab. Setelah saya mengikuti beberapa hari ya, Zoom penggerak ya, destinasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Mega dan Ibu Nova. Ini banyak sekali dampak positif terutama pada diri saya sebagai pendidik. Selama ini saya selalu menerapkan istilahnya pemerintah ya, yang selama ini sering memerintah, bahkan ada sekali-sekali membentak gitu ya Ibu. Jadi dengan adanya pelatihan yang Ibu Mega sama Ibu Nova lakukan, ini membuat terbuka hati saya untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Besar sekali, lapang sekali dada saya rasanya selaku seorang guru udah 17 tahun ya, tapi dengan adanya guru penggerak ini terbuka hati saya untuk lebih baik lagi seperti itu. Nah, dalam mendidik peserta didik yang ada di sekolah kita terutama. Dan mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Semoga kita semua bisa berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan tentang perasaan selama mengikuti sesi budaya positif ini. Bagaimana paradigma yang sudah Bapak Ibu rasakan berubah? Ibu Anggun mau menyampaikan. Paradigma yang pada hari ini bisa menurut saya akan saya ubah adalah tidak segala sesuatu itu harus hukuman, karena selama ini mungkin hukuman itu lebih banyak yang saya lakukan daripada hal-hal lain. Dan dengan adanya materi di sini tadi, saya belajar banyak hal mengenai bagaimana harusnya kita untuk menciptakan kondisi kelas yang lebih baik lagi dengan cara menggunakan tiga definisi tadi untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi. Sekian. Kayaknya Pak Niko mau ngobrol tuh Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan adanya penyampaian tadi, saya memperoleh sebuah pertanyaan. Pertanyaan Bu, ketika guru olahraga ada muridnya terlambat, maka dikatakan konsekuensi muridnya yang berlari di keliling lapangan. Pertanyaan saya, apakah bisa guru lain, misalkan guru agama, yang melakukan hal serupa? Padahal dalam pembelajaran agama juga dijelaskan untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya dengan olahraga. Dan itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, dari pertanyaan tadi kita udah tahu sebenarnya jawabannya ya. Ada yang mau menjawab dulu, menunjukkan refleksinya, Bapak Ibu-ibu yang sudah mengikuti diseminasi budaya positif ini, silakan yang mau membantu jawab. Berpendapat, oh ya, silakan Bu Daira. Terima kasih. Ya mungkin saya coba menjawab mungkin menurut pendapat saya ya Pak Niko. Entah benar nanti kita kembalikan ke narasumbernya.
Jadi kalau menurut saya, mengapa tadi ketika di pelajaran PJOK terlambat itu diberi konsekuensi berlari keliling lapangan, itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Karena memang di dalam olahraga, salah satu berlari itu adalah salah satu pemanasan. Jadi mungkin kita tahu kalau terlambat anak itu ketika jam olahraga berarti dia sudah melewati waktu untuk pemanasan. Berarti kemarin tadi udah pemanasan ini. Karena dia terlambat, otomatis dia diberi kesempatan lagi untuk pemanasan sebelum melakukan olahraga. Jadi kenapa ini dimaksud konsekuensi? Karena memang berlari di sini dimaksudkan untuk pemanasan, menggantikan waktunya yang tadi, yang terlambat tadi, begitu. Tetapi kalau untuk pelajaran agama, walaupun kita tahu di agama itu juga menjaga kesehatan tubuh, juga termasuk anjuran. Tetapi konsekuensinya ketika anak terlambat itu dibedakan dari temannya. Karena ketika bapak atau begini, apakah bapak itu sebelum melakukan pembelajaran ada olahraga atau pemanasan dulu? Tidak kan? Tidak kan? Nah, kalau bapak Niko membedakan antara yang terlambat tadi dengan dia kesalahan dia hanya terlambat 15 menit. Ketika bapak Niko berikan dia keliling lapangan, berlari keliling lapangan, berarti itu ada hukuman. Karena di pelajaran Pak Niko hari itu tidak ada pemanasan keliling lapangan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Tentu kita sesuaikan dengan pelanggarannya. Kalau memang dia terlambat 15 menit dalam pelajaran agama, konsekuensinya mungkin bisa kita berikan terlambat pula dia waktu selesainya, atau misalnya dia jam terakhir tapi ditambahkan 15 menit kegiatan terlambatnya, itu yang bisa kita tambahkan. Jadi awalnya dia terlambatnya 15 menit, materi apa? Jadi tambahkan dia 15 menit itu untuk konsekuensinya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau Pak Niko berikan dia konsekuensi, kalau Pak Niko bilang konsekuensi untuk keliling pulang, untuk belajar agama, saya itu bukan konsekuensi, tetapi itu adalah hukuman. Begitu menurut saya. Jadi memang disesuaikan dengan kesalahannya, apa yang dilakukan anak tersebut, kesalahan apa yang dilakukannya, itulah konsekuensinya. Kalau memang terlambat, ya boleh Pak Niko ya, beri waktu lebih pula dia. Kalau 15 menit terlambatnya 15 menit pula dia terlambat, atau untuk istirahat atau untuk pulang, seperti itu. Dengan kegiatan yang tertinggalnya tadi, atau boleh kegiatan lain yang memang menyangkut kepada pelajaran agama. Seperti itu menurut saya. Ya, terima kasih. Mungkin kita kembalikan kepada Ibu Nova dan Ibu Mega. Terima kasih Ibu Naira sudah membantu jawab. Ya, sama benar Pak, memang harus dihubungkan dengan yang dilakukan, terus dihubungkan dengan pelajaran Bapak dan apa sih efeknya supaya mereka ada hutang tadi dibayar seperti itu. Tapi juga kan hutang pemanasan dibayar oleh hari pemanasan. Kalau olahraga hutang waktunya habis 15 menit maka ditambah 15 menit kemudian. Baik, dengan berakhirnya pemaparan dari Bu Mega dan teman-teman, maka berakhir pula diseminasi budaya positif. Saya Megawati SPD. Saya Nova Susanti SPD. Kami calon guru penggerak angkatan 9 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir hari ini. Semoga kedepannya budaya positif itu bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Baik, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan mengenai diseminasi budaya positif ini. Dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua pemateri hari ini. Materinya sangat bagus. Kita berikan aplaus untuk kedua pemateri.
kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita membahas tentang aturan kelas yang akan kita laksanakan di kelas kita. Namun sebelumnya, menurut anak Ibu, aturan kelas itu penting atau tidak? Penting! Siapa yang setuju aturan kelas itu penting? Wow, semuanya ya. Oke, karena semuanya anggap penting. Nah, di mana sih letak pentingnya? Silakan angkat tangan yang mau berpendapat, silakan sila. Aturan kelas itu penting karena kalau tidak ada aturan kelas, kelas akan kacau dan kelas tidak akan beraturan. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, Jika ada peraturan, kita tidak akan mendisiplin dan ribut ataupun kacau. bagus. Kalau nggak ada aturan, Bu, kita jadi nggak teratur, kita jadinya tuh kacau, nggak disiplin. Oke, Nora, silakan ah. Kelas akan terlihat buruk di kelas lain. Oh, nggak bisa jadi contoh untuk kelas lain, itu maksudnya. Oke, silakan Alexius. Jika tidak ada peraturan kelas, daftar piket tidak akan dibuat dan apa? Jadwal piket bagi yang piket tidak akan Terlaksana ya? Iya, bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Itu udah cerminan dari pendapat semua ya. Jadi aturan kelas itu penting ya untuk mengatur. Nah, untuk mengatur apa-apa yang menjadi ketentuan yang di dalam kelas. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut anak Ibu apa sih itu aturan kelas? Ya, silakan Alexius. kelas adalah aturan yang dibuat dengan bersama-sama Bagus. dengan bermusyawarah atau berdiskusi. Oke, bagus. Sekali ada lagi. Silakan Diva. Aturan kelas adalah aturan yang wajib kita laksanakan. Pintar sekali. Silakan Kak Rani. Peraturan kelas adalah peraturan yang harus kita tanggung jawab. Oke, ini udah Ibu ketik ya. Tadi menurut Alexius itu peraturan kelas itu kita buat bersama-sama dengan diskusi dan musyawarah. Nah, menurut Adipa peraturan kelas itu harus dilaksanakan dengan disiplin, dan menurut Kairani peraturan kelas itu harus dilakukan dengan tanggung jawab dan disiplin. Ada lagi ya, Nek Ibu? Silakan kan? Peraturan kelas orangnya peraturan kelas yang orang yang berisik mau jadi kacau. Iya, peraturan kelas itu mengatur tentang orang yang harus mengikuti pembelajaran, jangan ribut saat pembelajaran, itu maksudnya. Oke, Hamzah. Peraturan kelas harus kita disiplin. Iya, peraturan kelas itu dapat mendisiplinkan. Bagus sekali. Nah, selanjutnya apa saja sih menurut anak Ibu peraturan yang harus ada di kelas kita agar kelas kita terlaksana dengan tertib? Kata anak Ibu tadi ya, tertib. Ibu buat tertib, terus disiplin. Nah, terus tadi ada kebersihan juga dan lain-lain. Apa aja peraturan kelas yang harus kita buat agar ini terlaksana? Oke, Ibu akan membuat slide baru.
Sini kita catat. Silakan anak ibu berpendapat, menuliskan aturan kelasnya dalam waktu beberapa menit. Ibu beri waktu. Menurut anak ibu, apa saja sih peraturan kelas yang harus ada di kelas kita agar kelas kita berjalan dengan tertib, lancar, damai, aman, sentosa, bahagia dan merdeka. Silakan catat di notes yang udah ibu berikan tadi ya, dalam waktu beberapa menit. Kasih pendapatnya, nanti beberapa orang akan maju mengutarakan pendapatnya. Nanti kita buat tentang peraturan kelasnya seperti apa yang harus ada di kelas kita. Sebentar ya, ibu izin bentar ke toilet bentar ya. Ada yang tulis dulu ya. Dan yang perempuannya Mikaela maju ke depan sini. Kita dengarkan ya menurut anak ibu apa saja. Silakan. Bacakan. Banyak kali ini. Ya, bagus sekali, banyak ya. Nih, katanya mencatat orang yang tidak piket, tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kasar. Kalau belajar tidak boleh ngota. Apalagi baca nak nomor 5 tuh. Kalau Ya, ibu bagus. berbicara harus angkat tangan. Oh, bagus. Tidak boleh buang sampah di laci. Tidak berbuang sama di laci. Tidak boleh ribut saat berbaring. Setuju nggak? Setuju. Tidak boleh mengambil uang orang yang jatuh. Setuju nggak? Setuju. Harus mematikan kipas dan lampu. Setuju nggak? Setuju. Harus mengembalikan barang yang dipinjam. Setuju. Harus datang tepat waktu. Setuju. Baju harus lengkap setiap hari Senin dan Rabu. Oh, berpakaian rapi seragam sesuai dengan jadwal. Terus? Tidak boleh coret-coret meja. Setuju. Tidak boleh mengganggu orang piket. Setuju. Tidak boleh membocorkan tinta di atas lantai. Setuju. Membawa buah setiap hari Selasa. Setuju. Membawa sarapan pagi setiap hari Rabu. Ya. Membawa susu setiap hari Kamis. Ya. Tidak boleh duduk di kursi guru. Ya. Tidak boleh memainkan sejadah. Setuju. Tidak boleh main di tengah lantai. Setuju. Tidak boleh mancing marah ibu. Setuju. Tidak boleh membuka aurat. Setuju. Memakai masker bagi yang sakit. Setuju. Bagus, tepuk tangan untuk. Percaya atau tidak, dari yang bintang sebutkan ini sampai 24, ini pasti ada di catatan anak ibu. Ada. Coba checklist sekali lagi, checklist mana yang ada itu di checklist tadi. Kalau yang nggak ada, baru kita masukkan nanti sama-sama. Ulang lagi deh nomor 1 nak, yang ada di catatan anak ibu dibulatin. Ya, keras-keras ya nak. Anak ibu juga bulatin nih. Mencatat orang yang tidak piket. Ya. Tidak boleh membuli. Hmm. Tidak boleh. Pelan-pelan nak, temennya tanya udah gitu. Dah. Tidak. Tidak boleh berkata kasar. Tunggu. Ibu juga catat kok. Terus, Kalau membentak juga bisa bu. hah? Tidak boleh membentak. Iya, itu masuk ke sana kok. Kalau belajar tidak boleh meminta. Ya. Dah. Terus, Kalau ingin berbicara harus angkat tangan. oke. Apa lagi nak?
Ada yang paling sedikit nggak? 1 mungkin? 5 Bu. 5. Bacakan lagi silang yang mudah ya. Tidak boleh ribut saat berbaris. Tidak boleh mengambil uang orang yang jatuh. Ya. Harus mematikan kipas dan lampu. Ya. Harus mengembalikan barang yang dipinjam. Ya. Harus datang tepat waktu. Ya. Baju harus lengkap setiap hari Senin dan Rabu. Ya. Tidak boleh coret-coret meja. Tidak boleh mengganggu orang piket. Baik. Terus? Tidak boleh membocorkan tinta di atas lantai. Terus? Membawa buah setiap hari Selasa. Membawa sarapan pagi setiap hari Rabu. Ya. Membawa susu setiap hari Kamis. Tidak boleh duduk di kursi guru. Tidak boleh memainkan sejadah. Oh, bagus sekali. Tidak boleh main di tengah lantai. Ya, terus? Tidak boleh mancing marah. Ya, terus? Tidak boleh membuka aurat. Oh, bagus sekali. Lagi nak? Memakai masker bagian Oh, memakai masker bagian Oke, tepuk tangan untuk Bintang. Selanjutnya silakan bacakan. Misalkan udah nih Ibu, silakan bacakan Mikaela. Tidak boleh membawa mainan yang tidak tradisional. Tapi mau. Dan Nih, tidak boleh bawa mainan. Ya, terus nak. tidak boleh makan di kelas. Iya, terus. Tidak boleh duduk di meja. Di meja nggak boleh, bolehnya di kursi gitu maksudnya. Yang ada ini tolong dibuletin ya. Tidak boleh berisik di kelas. Ya berisik tadi udah kayaknya. Oh belum ya. Boleh berisik atau ribut ya. Sama itu maknanya. Lanjut. Tidak boleh ejek-ejekan. Oh nggak boleh saling ejek. Itu saya masuk ke bully tadi ya. Oke, apa lagi nak? Ada yang udah. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Mikaela. Siapa yang paling banyak? Tifa tadi ya. Silakan maju Tifa. Tadi Bintang sudah menyampaikan beberapa pendapatnya tentang aturan kelas yang harus dilaksanakan. Anak ibu udah buletin semua yang udah disebut sama Bintang sama Mikaela. Sekarang Atifa sebut saja yang belum disebutkan. Baik, silakan. Tidak boleh berbicara saat guru menelpon atau berbicara. Mengerjakan soal tepat waktu. Piket datang lebih awal. Iya. Mengerjakan sholat duha atau zuhur tepat iya. waktu. Mengerjakan dari guru. Datang ke sekolah sebelum jam 7. Berbicara berbisik-bisik. Oh, kalau mau bicara bisik-bisik jangan ribut gitu ya. Kecilkan suara berarti. Terus nak? Berbicara yang sopan. Oh, bagus sekali. Laksanakan tiket sesuai jadwal. Bentar. Menaruh sepatu di bawah lantai.
Udah ya, terus bermain menggunakan permainan tradisional oh saat iya, istirahat. bawa permainan tradisional. Terus nak? Ngebullying dan kekerasan. Iya udah tadi nggak apa-apa. Terus? Membawa apa yang disuruh guru. Iya, berarti tanggung jawab ya. Mengerjakan tugas yang diberi guru untuk di rumah. Oh, buat PR. Lalu nak? Bagi yang laki-laki tidak boleh berambut panjang Oh. Tidak boleh berambut panjang. Dicek ya. Tidak ada yang tidak ikut kelas. Oh iya, tidak boleh tidak dicek. Baik sayang. Tidak ada yang tidak umum. Tidak ada yang tidak umum. Tidak ada yang tidak dicek umum ya, tidak kelas dan umum. Terus? Memakai baju atau seragam dengan rapi. Oh, berseragam dengan rapi. Memasukkan baju pada hari Senin, Selasa, Rabu bagi yang cowok dan Kamis. Ya. Lagi nak? Memakai baju tidak melanggar peraturan kelas dan sekolah. Ya, nggak boleh melanggar ya. Terus nak? Membawa alat tulis yang lengkap atau yang perlu saja. Lanjut, bagus. Memakai masker. Dan tadi ya masker. Yang lainnya cermat ya. Hanya boleh izin 3 kali lebih lama. Oh, izin tuh nggak boleh lama-lama, libur nggak boleh lama-lama. Terus nak? Tidak ada yang kelupaan atau lupa. Terus nak? Tidak menggunakan gelang mainan. Iya. Terus? Tidak memakai make up ke sekolah. Nggak boleh centil ya berarti ya. Lanjut. Tidak mengganggu teman saat belajar. Ya, terus? Tidak mematahkan. Bagus. Tepuk tangan tadi Pak. Nah, kalau satu-satu Ibu yakin semuanya punya aturan kelas masing-masing. Betul? Betul. Pertanyaannya, aturan kelas itu dibuat untuk apa? Untuk Dilaksanakan. Anak Ibu kan tadi Ibu salut sekali. Aturan kelas kalian kena sudah sangat banyak, sampai 35 ada yang buat ya. Ada yang buat sampai 23, ada yang buat 5, itu paling kecil itu udah hebat. Ibu tadi mikirnya kalian itu akan buat 1, 2, 3, 4. Ternyata kalian punya gambaran yang luas, yang detail terhadap aturan yang ada di dalam kelas. Pasti anak Ibu punya maksud ya Aziz, punya maksud dan tujuan kenapa aturan kelas itu dibuat sedemikian rupa banyaknya. Coba anak Ibu berjujur, berterus dan berterang-terangan sama Ibu. Kenapa anak Ibu menyumbangkan aturan-aturan tadi sebanyak itu? Untuk apa coba? agar nyaman. Agar nyaman, terus? Agar disiplin, agar kelas Agar indah. Ibu apa ya? Ibu kopikan dulu yang ini tadi. Dibuat aturan kelas agar kelas tadi nyaman, tertib, dan indah, terus disiplin. Udah Bu, Ada lagi? biar tidak kacau. Tidak kacau, berarti masuk tertib ya sayangnya. Apalagi berarti ada Ibu tuh ingin kelas itu tertib gitu, jadi nggak pusing ya. Nah, dari aturan-aturan kelas tadi ya,
aturan-aturan kelas tadi yang sudah Anak Ibu sampaikan. Marilah kita ubah peraturan-peraturan yang sebanyak 50 yang sudah Ibu tuliskan di dalam itu menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Contohnya ini, dicontohin satu ya, tidak boleh berkata kasar, artinya sopan santun. Sopan santuna dalam berkata nih. Ini kan tidak boleh berkata kasar. Coba Ibu bimbing satu dulu contoh dari kata-kata tidak boleh berkata kasar tadi. Aturan kelas yang sudah kita buat tadi, mari kita ubah menjadi kalimat positif. Artinya itu lebih tampak kalimat itu. Kalau ini banyak larangan nih, tidak boleh kan. Kita ubah menjadi kata-kata yang gak usah ada kata tidaknya. Misalnya tidak boleh berkata kasar, berarti sopan santun dalam bicara. Kalimat apanya berarti sopan santun dalam berbicara. Itu dari peraturan tadi kita ubah ke kalimat positif. Bantu Ibu lagi, tidak boleh mengotak. Apa kalimat positifnya? Angkat tangan. Tidak mengobrol. Ayo, jangan pakai kata-kata tidak lagi. Berbicara Menghargai orang yang berbicara. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, menghargai Ibu apa yang dulu? Banyak nih, luar biasa kelas ini. Angkat tangan, apa ini? Angkat tangan, silakan Ibu. Menghargai pendapat orang lain atau tentang angkat tangan kalau mau ngobrol apa lagi? Silakan Alexa. Iya, ini maksud itu di sini ya. Kita kan udah punya aturan kelas nih. Sebanyak-banyak ini tadi kan. Aturan ini kita buat jadi kalimatnya kalimat positif. Tadi itu kan kalimatnya banyak kata tidak boleh gitu kan. Kita ubah menjadi misalnya ini, dilarang buang sampah sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan tadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Buang sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu loh. Jadi aturan kelas kita ini tadi kita ubah jadi kalimat positif. Nah, sekarang tentang angkat tangan jika ingin berbicara, apa kalimat positifnya? Saat ingin berbicara, angkat tangan. Ayo, apa? Angkatlah tangan. Saat ingin berbicara. Tuh, apa? Saat berbicara dengan Kenapa ya, Naya? Ibu berdusta ya. Tuh. Tuh. Saat ingin berbicara, angkat tangan. Apa kalimat positif? Kalimat Ibu buka Excel aja deh atau buat ya, bentar ya. Kan Ibu nampak kan? Contohnya lihat ya. Ini aturan, dari aturan menjadi keyakinan. Dari aturan menjadi kalimat positif, kalimat positif menjadi keyakinan. Nanti tabel barulah tugas Ibu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah. Bagus sekali. Ibu sekali Ibu ya. Maaf. Selanjutnya ini tidak boleh ribut saat berbaris. Ini tidak di kelas ya. Kita kan aturan kelas, berarti yang di kelas. Atau tidak boleh ribut saat antri gitu ya. Nah ini apa? Kalimat positifnya apa? Ini tentang antri saya. Tuh, tidak boleh. Ini yang ini, tidak boleh ribut saat berbaris. Berarti apa Hamzah? Berbaris nah? Ada kata-kata berbarisnya. Berbaris di depan kan Ibu nggak boleh ribut-ribut tuh. Tandanya apa tuh? Ya silakan langsung aja bicara. Bagus sekali, tertib dalam berbaris.
Nah, lanjut. Tidak boleh mengambil uang orang lain atau uang itu terjatuh. Mengembalikan uang pada orang. Ya, itu yang seharusnya kalimat positifnya, Kak. Tidak boleh mengambil uang orang yang terjatuh. Berarti harus Mengembalikan pada pemiliknya. apa? Jangan Ya, jangan mengambil barang orang lain. Selanjutnya ya, harus mematikan kipas angin dan lampu setelah menggunakan. Kalimat positifnya apa? Ya, setelah menggunakan. Atau ini kata lainnya. Apa kata lainnya, Nak? Hemat listrik, pintar sekali. Selanjutnya, nih harus mengembalikan barang yang meminjam. Sering nih ada ibu minjam barang temennya udah merasa milik. Apa kalimat positifnya? yang kita pinjam. Apa, Nak? Coba keras-keras dong. Barang yang telah dipinjam. Selanjutnya, ini apa, Nak? Tepat waktu, datang tepat waktu. Jangan terlambat. Oke, bagus sekali, datanglah tepat waktu. Ini banyak sekali ya. Tuh, berpakaianlah apa nih? Tidak boleh mencoret-coret meja. Apa bahasa positifnya? Jagalah kebersihan meja. Ya kan tentang meja tadi sayangnya. Terus ikut setiap hari Selasa membawa buah. Setiap itu berarti setiap hari Senin sampai Jumat ya. Berarti apa itu? Apa, Nak? Iya, itu tentang buah aja. Kalau kita cangkupkan jadi hari Jumat, Senin sampai Jumat, apa bahasanya? Apa? Kata positifnya apa? Ikuti kegiatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ya, sesuai jadwal yang jadwal sekolah aja ya. Berarti udah nyambung tuh ya. Atifa, Bintang dan teman-teman lainnya yang udah buat kesepakatan kelas Rehan dari Senin sampai Jumat tadi tentang germas, kita buat aja di sini. Ikuti kegiatan sesuai jadwal yang sekolah tentukan. Jadwal germas ya. Nggak boleh ejek-ejekan. Dilarang. Terus anak ibu juga kadang tidak boleh makan di kelas. Apa ya? Jagalah. Sebenarnya masih banyak lagi nih, Nak, di kampanye perlu kita ambil semua. Ini ada lagi nih, ini bagus nih, yang ini bagus juga, nggak apa-apa lah. Waktu juga masih banyak ya. Karena nih biar kita lanjutkan ya, lihat tuh. Kita ubah di sini. Selanjutnya mengerjakan sholat duha dan zuhur tepat waktu. Sholat tepat waktu. Itu kalimat positifnya. Nah, ada kata-kata tidaknya tapi kita hilangkan. Waktu kecilkan suara saat mengobrol dengan sopan, laksanakan pikir sesuai jadwal.
persiapannya. Bagus, kali ini nak katanya laksanakan pikir sesuai jadwal. Apa nak? Peraturan kelas. Peraturan. Apa nak? Ikutilah peraturan kelas. Apa? Laksanakan Tiket sesuai jadwal. Kita yang positifnya itu bentuk dan yang terakhir. Nak, tidak boleh berseragam, tidak rapi, rambut panjang. Apa bahasa positifnya, kalimat positifnya? Bagus sekali. Wajib mengikuti peraturan sekolah. aktif semuanya ya. Jadi peraturan tadi udah terbentuk kalimat positif. Nah, anak ibu ingat nggak kemarin Ibu Mega ada memaparkan tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada nilai kebaikan. Contohnya tuh ini nak, yang pernah Bu Mega paparkan. Tuh, nilai-nilai kebajikan universal meliputi keadilan, tanggung jawab, apa lagi coba? Tadi kita udah membuat yang pertama kali apa? Peraturan. Ada banyak, ada 34 sampai 50. Dari peraturan kelas kita ubah tadi menjadi Kalimat positif. kalimat positif. Lah, ubah di sini. Dari kalimat positif kita akan merubahnya menjadi Nilai-nilai kebaikan. iya, keyakinan kelas yang kita yakini. Jadi kita kan punya peraturan tadi ya. Nih, peraturan dari sini tadi. Dari peraturan kelas tuh. Kita ubah menjadi Kalimat positif. kalimat yang positif. Tadi kan banyak peraturan kelas tuh, jangan, tidak boleh, ya banyak kata-kata seperti itu. Kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya jadi sangat positif ya kalimatnya. Ada ibu lihat tuh ya, nah, nih tidak boleh membuang sampah sembarangan. Panjang kali kata-katanya. Setelah dibuat jadi kalimat positif jadinya apa? Buang sampah pada tempatnya, jadi lebih enak ya. Nanti kita buat peraturan kelas. Sekarang anak ibu kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Kita harus bermusyawarah. Ya, kita lakukan dengan musyawarah, bagus sekali. Apalagi keyakinan, yakin bersama. yang harus dilaksanakan, yang harus diyakini bersama. Apalagi Yang bisa bertanggung jawab. harus bertanggung jawab. Bagus. Apalagi nak? Yang harus dilakukan, bagus. Dengan bekerja sama. Pintar sekali. Yang tidak boleh kita langgar. Yang tidak boleh kita langgar. Pelajaran kita tadi sama Bu Mega seru ya. Iya.
Atifah ke sini? Nggak tahu, Bu. Baik. Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya Atifah sering buang sampah sembarangan. Terus juga Atifah katanya sering buat kebisingan saat belajar, mukul-mukul meja seperti itu. Dan Tifah ternyata di bawah kolong mejanya banyak sampah yang bertaburan. Apa benar Tifah berlaku seperti itu? Iya, Bu. Benar. Nah, membuang sampah sembarangan dan berlaku seperti itu perbuatan baik atau salah? Salah. Salah. Nek tahu, baik membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting bagaimana kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya ya Nak ya. Nah, Atifah sering buang sampah sembarangan dan berlaku seperti itu. Pasti punya alasan tertentu. Kenapa sih? Karena saya ingin teman-teman saya negur saya dan ajak bicara. Soalnya Atifah sering kesepian dan nggak ada teman. Oh, wajarlah kalau Tifah seperti itu. Berarti Tifah ingin menarik perhatian teman-teman ya, karena Tifah sering kesepian. Nah, anak ibu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran? Ingat ya. Nah, kira-kira apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu? Kebersihan. Salah satunya menjaga kebersihan, iya. Nah, jika anak ibu membuang sampah sembarangan dan berlaku seperti itu, ribut di kelas, kira-kira anak ibu telah melanggar keyakinan kelas yang mana? Menjaga kebersihan. Iya, menurut anak ibu, keyakinan kelas yang anak ibu langgar itu penting tidak? Penting, Bu. Baik. Pentingnya kenapa? Kelas yang bersih membuat saya nyaman belajar. Benar, kelas yang bersih itu sangat mempengaruhi kenyamanan kelas, kenyamanan kita dalam belajar. Nah, anak ibu karena udah tahu penting, anak ibu bersedia nggak memperbaikinya? Bersedia, Bu. Beneran? Baik, apa yang Atifah lakukan untuk memperbaiki hal itu? Menjaga membuang sampah pada tempatnya. Oke. Dan mengajak teman-teman menjaga lingkungan sekolah, Bu. Baik, Tifah tepat sekali yang Tifah bilang. Tifah akan berubah, membuang sampah pada tempatnya dan mengajak teman-teman. Nah, dengan Tifah seperti itu, Tifah akan membuat teman Tifah itu menjadi sangat peduli sama Tifah, negurnya yang baik lagi kan. Nah, Tifah berubah ya Nak ya. Baik, Tifah kembali ke kelas lagi Nak ya, karena sudah ini kita melanjutkan pelajaran. Waalaikumsalam, silakan anak ibu. Terima kasih Tifah. Kan nama saya Atifah dari kelas 43. Terima kasih Bu Mega. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan untuk tetap menjaga kebersihan dan menjadi contoh baik bagi teman lainnya. Terima kasih Bu Mega. Selamat siang Hamzah. Siang Bu. Anak ibu udah sholat? Sudah Bu. Alhamdulillah. Anak ibu tahu tidak kenapa ibu panggil ke ruangan ini? Tidak tahu Bu. Baik, ibu tadi dapat laporan dari ketua kelas, katanya Hamzah bertengkar sama Alexius karena Hamzah tidak mau ditegur sama Alexius karena Hamzah tidak piket. Apa benar? Benar Bu. Nah, anak ibu berlaku demikian pasti anak ibu punya alasan kan? Nah, alasannya coba ceritakan. Hamzah kesal karena Alexius menegur Hamzah dengan kata-kata kasar. Apalagi Hamzah belum sarapan Bu. Oh begitu, wajarlah kalau Hamzah kesal. Ibu pun kalau berada di posisi Hamzah, ibu juga kesal. Namun ibu sangat menghargai karena Hamzah tidak berlaku lebih. Hamzah cukup di sana saja. Hamzah tidak sampai memukul Alexius. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan Hamzah tadi sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Belum. Yang menurut Hamzah, keyakinan kelas apa yang sudah Hamzah langgar? Menghargai teman Bu. Nah, Hamzah tahu menurut Hamzah penting tidak keyakinan kelas menghargai teman itu? Penting Bu. Jika penting, keyakinan kelas apa yang harus Hamzah terapkan saat Hamzah ditegur sama teman? Lebih sabar dan melakukan piket Bu. Oke, tepat sekali. Anak ibu udah tahu apa yang seharusnya ibu lakukan. Anak ibu bersedia tidak memperbaikinya? Bersedia Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau anak ibu bersedia, apa saja yang akan anak ibu lakukan untuk memperbaikinya? Sabar menahan amarah Bu. Baik, terus apa lagi? Sarapan pagi di rumah dan piket bersama teman-teman, dan jika ditegur
Hamzah harus mendengarkan dengan sabar Bu. Nah benar sekali, Hamzah harus sabar saat ditegur sama teman. Terus piket dilaksanakan anak ya. Sama kalau anak ibu sarapan kalau bisa di rumah, biar enggak bentrok sama tugasnya anak ibu ya. Tetap semangat anak ibu, berubah ya. Ya Bu. Ya baik, anak ibu jadi orang baik. Sekarang anak ibu silakan kembali ke kelas. Terima kasih nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah dari kelas 43. Saya senang sekali diajak berdiskusi sama Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Saya harus belajar bersabar dan